Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk belajar? Pagi hari ini kita akan belajar agama dengan judul materi Yesus peduli terhadap penderitaan sesama manusia. Nah, untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami hari ini, agar kami mampu untuk menangkap dan memahami kehendak-Mu, agar kami dapat meneladani sikap baik-Mu terhadap sesama. Bukalah hati dan pikiran kami ya Yesus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus yang baik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata untuk berbuat baik itu tidak selalu mudah seperti yang kita bayangkan. Terkadang sering ada hambatan, mungkin dari diri sendiri maupun dari orang lain. Akibatnya, hal ini membuat orang menjadi bersikap tidak peduli, bahkan acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Mungkin kita berpikir karena hal ini akan sangat merepotkan dengan berbagai hal, termasuk tidak peduli pada sesama yang menderita. Akhirnya, banyak keprihatinan dalam masyarakat disebabkan oleh sikap tidak peduli warga masyarakat terhadap sesama dan juga terhadap lingkungannya. Sikap kurang peduli lebih banyak disebabkan oleh sikap egois, yakni ketika seseorang tidak lagi memikirkan nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Sikap peduli terhadap sesama tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa membiasakan diri. Kebiasaan itu sebenarnya sangat perlu sekali dipupuk sejak dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya sampailah pada masyarakat. Anak-anak, pada pelajaran kali ini, kita akan belajar untuk menemukan manfaat sikap peduli terhadap sesama, terlebih yang menderita, sehingga tercipta masyarakat yang diinginkan bersama, sekaligus mendorong kita untuk mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, terutama mereka yang menderita di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, coba kita mengingat dulu pengalaman-pengalaman kita yang telah lampau. Adakah atau pernahkah kita peduli dan menolong sesama atau saudara kita yang mengalami kesusahan atau penderitaan? Coba kita ingat kembali. Nah, jika pengalamanmu itu ada, coba kamu tuliskan di dalam satu buku atau di buku catatanmu. Pengalaman apa yang pernah kamu alami ketika kamu menolong atau peduli terhadap sesama dan orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Baik,
Setelah kamu selesai menulis pengalamanmu itu tadi, kembali kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri yang peduli terhadap orang lain, terhadap umatnya yang menderita, yang kesusahan, dan yang kesakitan. Sebelum kita sampai kepada Injil, perlu kita mengingat kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari atau situasi saat sekarang yang sedang kita alami. Banyak sekali orang mengalami kesusahan, penderitaan. Bagaimanakah dengan sikap kita? Ini merupakan suatu contoh konkret. Apakah kita sudah dapat atau sudah mampu atau bersedia untuk peduli terhadap sesama kita? Peduli terhadap sesama itu tidak harus kelihatan besar. Mulai dari kecil pun, kalau kamu peduli itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Misalnya, ketika kita menjalani masa puasa, kita dianjurkan untuk mengumpulkan APP atau disebut dengan aksi puasa pembangunan. Nah, kita harus berani menyisihkan sebahagian dari uang saku atau uang jajan kita untuk memperhatikan atau membantu atau menolong mereka, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang dalam kesusahan. Ini sudah merupakan suatu contoh kepedulian kita terhadap sesama. Bukan hanya itu. Contoh lain juga bisa kita lihat, kepedulian terhadap sesama di rumah, di keluarga, di lingkungan, dan di sekolah kita. Kepedulian terhadap sesama itu banyak cara, banyak jalannya. Misalnya, si teman dalam keadaan kesusahan, si teman lagi dalam bersedih, kamu melihat, memperhatikan, lalu menyapa dan memberikan semangat, itu sudah merupakan suatu kepedulian terhadap sesama. Yang berikut, misalnya kamu melihat temanmu memakan sesuatu makanan dan membuang sampah di sembarang tempat. Lalu kamu menyapa dan menganjurkan untuk mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tong sampah. Itu juga sudah merupakan suatu kepedulian terhadap sesama. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sekarang kita akan melihat bagaimana kepedulian Yesus terhadap sesama kita. Pada dasarnya, seluruh isi kitab suci menceritakan tindakan Allah yang peduli terhadap nasib manusia dan berusaha melakukan berbagai upaya agar manusia dapat hidup bahagia. Secara khusus kita akan lihat perjanjian baru yang banyak menampilkan sikap dan tindakan Yesus yang peduli terhadap sesamanya. Kita lihat satu persatu. Misalnya, di Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9, di situ berbicara bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian, di Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7, di situ juga bercerita bagaimana Yesus peduli dan menyembuhkan
orang buta. Kita lihat kembali Yohanes 11 ayat 43. Bagaimana di situ Yesus bisa menghidupkan Lazarus yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan contoh yang berikut kita bisa lihat di Matius bab 12 ayat 22 sampai 33 atau 37, bagaimana Yesus mengusir orang kerasukan setan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat di Injil Matius, di Injil Yohanes, bagaimana Yesus peduli terhadap sesamanya yang menderita kesusahan dan kesakitan. Nah, anak-anak, nanti setelah selesai pelajaran ini, Ibu akan kasih tugas terhadap kalian tentang 4 perikop tadi yang menceritakan bagaimana Yesus peduli terhadap orang-orang yang kesusahan. Ada beberapa hal yang patut dan yang harus kita pahami. Yang pertama, yang perlu kita pahami terhadap Yesus peduli terhadap penderitaan manusia adalah ada cukup banyak orang saat ini bersikap kurang peduli terhadap mereka kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat. Sikap egoisme begitu kuat. Terkadang kecenderungan seseorang tidak lagi memikirkan sesamanya. Mereka lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat peduli pada sesama biasanya memiliki ciri-ciri peka terhadap keadaan sesama di sekitarnya. Mudah dan ringan tangan untuk membantu sesama yang menderita. Tidak mudah egois dalam banyak hal. Mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Tidak malu ataupun canggung untuk menolong dan membantu sesama yang menderita. Yang perlu kita pahami, yang terakhir, sebagai murid Kristus, kita semua juga diundang untuk terus belajar taat kepada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya. Ini dapat kita lakukan dengan taat kepada suara hati yang benar, mempertajam daya pikir yang baik, dengan sikap senantiasa peduli pada suara hati. Maka Tuhan yang bersuara melalui hati kita akan mudah untuk kita dengar. Terlebih kehendaknya yang senantiasa mengajak kita untuk peduli pada penderitaan bersama. Keteladanan Yesus ini sungguh menuntun kita supaya kita pun bersikap seperti Yesus, berani berkorban dan peduli pada penderitaan sesama demi kesejahteraan banyak orang, dan terus belajar setia atau taat kepada suara hati, yakni kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membantu kita. Nah, anak-anak, di masa Corona atau COVID-19 sekarang, kita tahu dan kita lihat begitu banyak sekali orang-orang yang susah dan yang menderita. Ini merupakan suatu contoh konkret apakah kita yang mampu untuk peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kenapa? Sebab sikap peduli adalah merupakan tuntunan dari seorang pengikut Kristus. Dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan, "Apa yang kamu lakukan terhadap
hina ini, itu kau lakukan kepadaku. Sungguh anak-anak, Yesus menghendaki agar kita peduli pada penderitaan sesama kita. Mudah-mudahan anak-anak, dengan materi pelajaran kita hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menauladani sikap daripada Yesus Kristus yang memberikan contoh kepada kita, sehingga kita sebagai anak Allah mampu untuk peduli terhadap sesama kita yang menderita. Karena itu, marilah kita merefleksi diri kita. Karena sikap peduli adalah merupakan tuntutan dari seorang pengikut Kristus. Dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan, "Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan kepadaku." Sungguh, Yesus menghendaki agar kita peduli pada penderitaan sesama kita. Anak-anak yang terkasih, siapa sajakah yang menurutmu orang yang menderita? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menderita? Apa yang kalian dapat dari keteladanan Yesus itu? Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas kepedulian kita pada sesama yang menderita? Semoga dengan pelajaran ini kita dapat mengalami perubahan tingkah laku dan dapat meniru contoh tauladan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita sejenak mendengarkan lagu ini yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, anak-anak, lagu tadi mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti tugasnya akan Ibu kirim melalui WA Group yang sudah ada. Untuk menutup pertemuan kita ini, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memberkati dan menyertai kami selama pelajaran ini berlangsung. Semoga Tuhan, dengan pelajaran ini, kami sebagai hamba-Mu dapat meniru tauladan Yesus Kristus, menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama, lingkungan, gereja, dan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami selalu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.